Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Karna di Berata dalam Bravo Karna. Dan seperti biasa, kita bersama Bapak Batara Hutagalung akan mengupas, lebih tepatnya kita akan menelusuri sejarah kebangsaan Indonesia. Dan banyak di antara masyarakat Indonesia, khususnya pendengar Bravo Radio, saya sudah pasti akan mengatakan bahwa tidak mengetahui apa yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945. Dan kita akan bersama-sama dengan Bapak Batara R. Hutagalung untuk melihat apa yang terjadi pada 15 Oktober 1945. Dan sebenarnya di sana ada terjadi atau kita sebut maklumat Persatuan Ulama Seluruh Aceh, disampaikan atau dideklarasikan pada tanggal 15 Oktober 1945. Kita temui Bapak Batara R. Hutagalung. Selamat sore Pak Batara. Selamat sore Kang Karna, selamat sore para pecinta Bravo Radio. Ya, seperti saya sampaikan tadi Pak Batara di awal pembukaan acara ini, tanggal 15 Oktober 1945 adalah maklumat Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Dan itu saya sendiri baru mengetahui, makanya agak terbata-bata tadi saya mengatakannya, mengucapkannya maksud saya. Dan saya yakin juga pendengar Bravos di luar sana pasti akan berpikiran atau sama sependapat dengan saya. Sekarang tolong sampaikan Pak Batara apa yang terjadi sebenarnya maklumat Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Ya, terima kasih Kang Karna. Memang jadi mungkin bukan hanya generasi muda Indonesia saja, generasi tua yang mungkin setelah angkatan 45 mungkin tidak banyak lagi yang mengetahui. Termasuk saya. Ya, dan mungkin juga sebagian terbesar dari rakyat Aceh mungkin juga tidak mengetahui lagi sejarah yang sebenarnya. Ya. Karena selama ini sejak tahun 48 itu sangat banyak terjadi penulisan-penulisan sejarah merupakan hasil rekayasa, manipulasi, bahkan pemalsuan-pemalsuan. Ya. Dan saya sudah sering mengatakan pemalsuan sejarah yang paling parah adalah kalau dilakukan oleh pemerintah. Dan itu terjadi baik di Orde Lama, Orde Baru maupun sampai sekarang. Tentu orang bertanya, ya, kenapa sampai dicetuskan maklumat Persatuan Ulama Seluruh Indonesia. Kemudian apa isi maklumatnya? Ya. Saya bacakan di sini ya. Maklumatnya, Maklumat Ulama Seluruh Aceh. Perang dunia yang maha dahsyat telah tamat. Sekarang di barat dan timur oleh 4 kerajaan yang besar sedang diatur perdamaian dunia yang abadi untuk keselamatan makhluk Allah, dan Indonesia, tanah tumpah darah kita, telah dimaklumkan kemerdekaannya kepada seluruh dunia, serta telah berdiri Republik Indonesia di bawah pimpinan dari yang mulia maha pemimpin kita, Insinyur Soekarno. Belanda adalah satu kerajaan yang kecil serta miskin, satu negara yang kecil, lebih kecil dari daerah Aceh, dan telah hancur lebur. Mereka sudah bertindak melakukan kekhianatannya kepada tanah air Indonesia yang sudah merdeka itu untuk dijajahnya kembali. Kalau maksud yang jahanam itu berhasil, maka pastilah mereka akan memaksa kepada segala kekayaan yang telah kita kumpulkan selama ini, itu akan musnah sama sekali.
mereka akan memperbudakkan rakyat Indonesia menjadi hambanya kembali dan menjalankan usaha untuk menghapus agama Islam kita yang suci serta menindas dan menghambat kemuliaan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Di Jawa, bangsa Belanda dan kaki tangannya telah melakukan keganasannya terhadap kemerdekaan Republik Indonesia hingga terjadi pertempuran di beberapa tempat yang akhirnya kemenangan berada di pihak kita. Sungguh pun begitu, mereka belum juga insaf. Segenap lapisan rakyat telah bersatu padu dengan patuh berdiri di belakang Maha Pemimpin Insinyur Soekarno untuk menunggu perintah dan kewajiban yang akan dijalankan. Menurut keyakinan kami bahwa perjuangan ini adalah perjuangan yang disebut perang sabil. Maka penjajah, percayalah wahai bangsaku, bahwa perjuangan ini adalah sebagai sambungan perjuangan dahulu di Aceh yang dipimpin oleh almarhum Tengku Cik Ditiro dan pahlawan-pahlawan kebangsaan yang lain. Dari sebab itu bangunlah wahai bangsaku sekalian, bersatu padu, menyusun bahu, mengangkat langkah maju ke muka untuk mengikut jejak perjuangan nenek kita dahulu. Tunduklah dengan patuh atas segala perintah-perintah pemimpin kita untuk keselamatan tanah air, agama, dan bangsa. Kutaraja, nama lama dari Banda Aceh. Banda Aceh, ya. 15 Oktober 1945 atas nama seluruh Aceh ditandatangani oleh Tengku Hasan dari Kruengkale, Tengku Daud dari Bereu, Tengku Haji Jafar Sidik dari Lamjabat, Tengku Ahmad Hasbalah dari Indrapuri. Diketahui oleh Residen Aceh, Teku Nyak Arif, dan disetujui oleh Ketua Komite Nasional Tuanku Mahmud. Ya, jadi kalau tidak mengetahui sejarahnya, tentu tidak mengetahui kaitannya mengapa para ulama mengeluarkan maklumat tanggal 15 Oktober. Untuk itu perlu kita sedikit review apa yang terjadi sebelumnya. Jadi secara singkat, tanggal 9 Maret tahun 42 Belanda, ya, India Belanda, Netherlands ini telah menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang. Jadi dari sudut pandang kita, tanggal 9 Maret tahun 42 itu resmi berakhirnya penjajahan Belanda di bumi Nusantara. Kemudian tentara Jepang sendiri, Jepang Kaisar Hirohito tanggal 15 Agustus tahun 45 menyatakan menyerah atau menghentikan semua kegiatannya dan mematuhi deklarasi Potsdam tanggal 26 Juli tahun 45, ya, supaya Jepang menyerah tanpa syarat. Dan itu dipatuhi oleh Jepang dengan pernyataan tanggal 15 Agustus. Tetapi dokumen menyerah tanpa syarat baru ditandatangani tanggal 2 September tahun 45 di kapal perang Amerika Serikat Missouri. Jadi saya pernah sampaikan antara tanggal 15 Agustus tahun 45 sampai tanggal 2 September tahun 45 terjadi di seluruh wilayah bekas pendudukan tentara Jepang itu situasi yang dinamakan vacuum of power. Tidak ada pemerintahan. Ya, tidak ada pemerintahan. Dan boleh dikatakan seluruh wilayah bekas pendudukan Jepang, termasuk wilayah bekas jajahan Belanda, itu yang dinamakan menjadi wilayah tak bertuan, terra nullius. Ya. Nah, di masa vacuum of power tersebut,
pemimpin bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah satu, dibentuknya bangsa Indonesia, dan kedua, ya, mendirikan negara Republik Indonesia yang menjadi negara bangsa, nation state. Dan sudah saya jelaskan panjang lebar di beberapa acara yang lalu bahwa pernyataan kemerdekaan satu negara tidak memerlukan pengakuan dari siapapun. Ya. Termasuk kita merujuk pada pernyataan kemerdekaan Belanda ketika melepaskan diri dari penjajahan Spanyol tahun 1581. Kemudian Amerika Serikat menyatakan Declaration of Independence tanggal 4 Juli tahun 1776 dari penjajahan Inggris. Mereka harus berperang melawan mantan penjajah-penjajahnya. Dan mantan-mantan penjajahnya tidak berhasil mengalahkan mereka. Ya. Jadi selesai. Demikian juga dengan Republik Indonesia. Belanda tidak mau mengakui sampai detik ini bulan Oktober tahun 2023 dan berusaha berkuasa kembali seperti yang dijelaskan oleh maklumat pusat. Berusaha menjajah kembali. Ya. Nah, oleh karena itulah seruan dari ulama seluruh Aceh untuk mempertahankan. Nah, kalimat ini merujuk pada setelah bangsa Indonesia mendirikan negara Indonesia dengan proklamasi 17 Agustus 1945, boleh dikatakan di seluruh wilayah bekas jajahan Belanda itu penduduknya terbagi dua. Ditambah satu yang khusus. Ya. Pak Batara, saya potong dulu. Siap. Jadi pada saat 17 Agustus 1945 itu sudah ada pemikiran negara kesatuan Republik Indonesia atau negara Republik Indonesia? Ya, jadi sebelum pernyataan kemerdekaan kita sudah sedikit membahas mengenai BPUPK, Ya. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Belum disebut Indonesia, baru BPUPK, belum BPUPKI. Baru kemudian tanggal 7 Agustus setelah BPUPK dibubarkan, dibentuk PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sudah masuk nama Indonesia. Jadi BPUPK bersidang pada bulan Juni dan bulan Juli tahun 45. Jadi formulasi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI itu sudah dibahas oleh BPUPK. Dan kemudian disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Okay. Ya. Jadi itu sudah terpatri dalam, kalau sekarang namanya RUU kan, rancangan undang-undang. Jadi pada waktu itu memang oleh BPUPK dan kemudian disahkan oleh PPKI. Ya, jadi sudah sejak awal dan itu tercantum di Undang-Undang Dasar 45. Ya, kalau tidak salah pasal 1, bahkan pasal 1 ayat 2, Indonesia berbentuk negara kesatuan Republik, ya, sebagai negara kesatuan. Ya, sudah jelas di situ. Ya. Nah, kembali ke situasi setelah pernyataan kemerdekaan. Di seluruh wilayah bekas jajahan Belanda itu masyarakatnya terbagi dua. Masih ada yang menunggu kedatangan Belanda, ya, termasuk di Aceh. Jadi di Aceh juga di situ tentu mereka yang menunggu kedatangan Belanda itu adalah mantan-mantan pegawai-pegawai kolonial, pamong praja, ya, juga mungkin masih ada sultan-sultan atau ya bupati segala macam yang ikut menikmati kolonialisme, ya, karena mereka kan digaji oleh Belanda, ya tentu. Tapi kalau di Jawa otomatis sudah nggak ada. Iya, sampai tahun 42 kan mereka semua masih pegawai Belanda. Iya. Ya, jadi kemudian banyak yang setelah itu banyak, tapi tidak semua. Ya, karena terbukti ketika tahun 45 Belanda sudah kembali dan Belanda berhasil membentuk 6 negara bagian, ya, dan 9 daerah otonom.
Oke. Ya, Itu setelah 17 Agustus. setelah 17 Agustus. Oke. Jadi 6 negara bagian itu terdiri dari Antara lain ya, negara yang pertama didirikan itu negara Indonesia Timur, NIT, itu yang paling pertama. Kemudian negara Sumatera Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, kemudian negara Madura, yang satu lagi terakhir itu adalah Republik Indonesia. Ya, bukan ya, jadi, negara kesatuan. bukan. Jadi ini hasil dari konferensi meja bundar, kan kemudian dibentuk Republik Indonesia Serikat, Betul. di mana RIS terdiri dari 16 negara bagian dan daerah otonom. Nah, RIS itu punya pemerintahan sendiri di Jakarta, dengan presiden RIS adalah Insinyur Soekarno. Oke. Republik Indonesia itu punya pelaksana tugas presiden, yaitu Asaat Datuk Mudo, berkedudukan di Jogja. Ya. Itu yang RIS tadi jelas Insinyur Soekarno, kemudian yang NKRI itu yang di Jogja itu. Itu di Jogja. Oke. Ya, jadi sudah jelas walaupun masih di atas kertas namanya, tapi kan wilayahnya hanya sebagian Sumatera, sebagian Jawa, ya, dan sudah kemudian karena kemudian Madura kan membentuk negara sendiri atau dibentuk, ya. Nah, jadi itu situasi setelah tahun 45, setelah Belanda berhasil masuk, ikut di boncengan tentara sekutu. Nah, tetapi situasi khusus tahun 45, sebelum sekutu masuk. Sekutu masuk baru bulan September tahun 45, yaitu segelintir pasukan Inggris, ya, yang didaratkan di Batavia. Pertama melalui diterjunkan dari udara pakai payung, ya, pasukan payung, dan kemudian kapal laut, ya, yang membawa rombongan tentara Inggris pertama itu bulan September. Tetapi baru di Jakarta yang ya sudah Batavia diganti sudah Jakarta tahun 42. Ya. Tetapi di daerah-daerah jauh setelah itu, termasuk misalnya di Surabaya, ya, tentara Inggris baru pertama kali mendarat tanggal 25 Oktober tahun 45. Ya, jadi itu setelah Agustus, September, Oktober, ya, setelah lebih dari 2 bulan. Setelah 2 bulan Jepang menyerah kan, jadi tentara Inggris baru bisa mendarat di Surabaya. Saya kurang tahu tepatnya kapan divisi 25 Inggris itu mendarat, jadi yang ditugaskan oleh sekutu ke Sumatera itu divisi 25 tentara Inggris, ya, tentara Inggris. Saya kurang tahu seberapa jauh pembagiannya karena saya tidak segitu jauh melakukan penelitian. Nah, jadi kembali ke situasi di Aceh. Di Aceh itu ketika masa penjajahan Belanda, dari mulai tahun 1904, yaitu Sultan Aceh menyerah kepada Belanda, Belanda menyatakan perang Aceh selesai. Walaupun perlawanan rakyat Aceh masih berlangsung terus sampai tahun 1914 mungkin terus, ya. Nah, jadi berdasarkan rekomendasi dari Snoek Huruf-Ronje, pakar sosiologi Belanda, yang melakukan penelitian, itu harus dipisah ule balang dengan ulama. Karena pengaruh ulama sangat besar pada rakyat. Apa bedanya ule balang dengan ulama? Ya, jadi garis besarnya kalau ule balang itu teku. Ule balang, ya. Kalau ulama tengku. Oh, oke. Jadi kalau misalnya Teku Umar, jadi seorang sering salah menyebut. Betul. Selalu bilang Tengku Umar kan? Yeah. Salah. Ya, dia itu teku, ule balang. Kalau Daud Bero, tengku. Jadi bisa saya katakan bahwa teku itu mereka yang mengabdi kepada Belanda. Ya, jadi mereka lah yang dibujuk oleh Belanda untuk menjalankan administrasi kolonial. Betul. Jadi semua tetap
dipelihara, ya, penguasa-penguasa setempat hanya mereka ganti dengan orang-orang yang patuh kepada Belanda. Ya. Yang tidak patuh ya disingkirkan, diganti dengan orang setempat ya yang patuh, yang mau menandatangani perjanjian dengan Belanda. Nah, itu yang dinamakan bahwa termasuk di Asia Tenggara penjajahan dilakukan melalui perjanjian. Ya, perjanjian Gianti ya, di mana di situ atau dengan Mataram sebelumnya dengan Amangkurat I dan Amangkurat II. Jadi mereka menandatangani, mereka mengakui suverenitas Belanda sebagai ya atasan. Nah, itu situasinya. Jadi termasuk di Aceh itu sama seperti di Jawa, madu segala macam. Bangsawan itu tetap berkuasa kan? Betul. Ya, semua bangsawan, tetapi dipilih yang pro Belanda. Ya termasuk di mana? Di Jawa juga. Ya, kan? artinya di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya, termasuk di Sulawesi, di Maluku, ya. Semua itu kan masih tetap dipegang oleh raja-raja. Betul. Tapi itu adalah raja-raja yang menandatangani perjanjian dengan Belanda. Ya. Makanya dikatakan penjajahan itu melalui perjanjian. Karena caranya yang tidak mau tanda tangan ditangkap, dibuang ke Afrika, dibuang kemana-mana kan, kita baca sejarahnya kan. Bagaimana ulama-ulama dari wilayah jajahan Belanda, dari Aceh dan dari Sulawesi itu yang membawa Islam ke Afrika Selatan. Iya. Ya, Syekh Yusuf dan sebagainya kan. Itu contoh-contohnya. Ya. Nah, begitulah cara penjajah ya untuk menguasai. Jadi tetap digunakan tokoh-tokoh setempat. Bangsawan-bangsawan, raja-raja tetap berkuasa, sultan-sultan, tapi yang patuh kepada Belanda. Yeah. Nah, demikian juga di Aceh. Jadi tetap dibiarkan. Ya, jadi para teku, para ule balang tetap berkuasa, tetapi tunduk kepada Belanda. Yeah. Nah, inilah kelompok yang tetap mengharapkan Belanda kembali. Yeah. Salah satu tokohnya itu namanya Teku Cumbok. Oh, Teku Cumbok. Ya, Teku Cumbok. Jadi gerakan mereka ini makin melebar, ya, makin melebar dan yang jelas di masa kolonialisme Belanda. Di seluruh wilayah jajahannya, para ulama ditekan, termasuk di Aceh. Yeah. Nah, tetapi justru pengaruh mereka sangat besar di masyarakat. Yeah. Termasuk di Jawa kan. Ya, ulama lebih berpengaruh. Ya, ulama lebih berbobot dibandingkan bangsawan. Betul, ya. Ya, itu fakta kan sampai sekarang. Ya. Pendapat-pendapat ulama masih didengar. Yeah. Itu memang tradisi sejak lama. Ya, di daerah-daerah Kristen juga para pendeta itu, pendeta-pendeta Kristen, suaranya masih didengar, masih berbobot. Ya. Nah, jadi sedikit catatan tadi saya katakan ada dua kelompok di kalangan pribumi. Jadi ada satu kelompok lagi yang juga setelah tahun 45 berusaha mendirikan negara, yaitu kelompok bangsa Cina. Oke. Ya, tetapi Cina dalam hal ini adalah Cina yang pendukung atau pro Kuomintang, Chiang Kai-shek. Ya. Nah, sedikit latar belakangnya mengapa Cina di wilayah jajahan Belanda itu mendukung Chiang Kai-shek dan ingin mendirikan negara dengan bendera Kuomintang. Ya. Ketika Jepang menduduki daratan Cina, sebenarnya dari mulai pertama Manchuria, ya kemudian Korea, kemudian seluruh daratan Cina dikuasai oleh Jepang. Nah, pada waktu itu yang bangsa Cina yang sudah memegang kekuasaan adalah kelompok komunis di bawah Mao Zedong dan kelompok nasionalis pertama di bawah Sun Yat-sen mendirikan Kuomintang dan kemudian diwariskan kepada Chiang Kai-shek. Mereka masih berkerabat, dua-duanya beragama Kristen. Ini nasionalis nih ya? Nasionalis, ya. Dan
partai mereka namakan Kuomintang. Ya. Sedangkan yang Mao Zedong dengan Partai Komunis Cina. Mhm. Ya. Nah, jadi tahun 43 di bulan November tahun 43 di Kairo itu 3 pemimpin negara mengadakan konferensi, yaitu Presiden Amerika Serikat Roosevelt, kemudian Perdana Menteri Inggris Churchill, dan pemimpin Cina nasionalis Chiang Kai-shek Ya, ya. mengadakan konferensi di Kairo, Mesir, bulan November, dan baru deklarasinya dibacakan bulan Desember. Deklarasi Kairo, di mana di situ dibentuk koalisi lagi. Kalau di Asia Tenggara dibentuk ABDACOM, American British Dutch Australian Command. 3 negara ini membentuk ABC, ya, Amerika, British, dan China. Oke. Ya, tapi Cina Kuomintang kan, ya. Nah, jadi singkatnya, bulan Agustus tahun 45 Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu, tetapi khusus di Cina kan kepada ABC, Ya. Amerika, British, dan China. China Kuomintang. Nah, di seluruh Asia Tenggara, terutama di bekas wilayah jajahan Belanda, itu mereka jumlahnya waktu itu sudah mungkin sekitar 1,5 juta. Bangsa Cina, dan pribuminya sekitar 60 jutaan. Ya, itu berdasarkan sensus tahun 1930. Nah, sudah lebih dari mungkin sekitar... Sebentar Pak Batara, saya potong dulu. Silakan. Jadi yang tadi di bawah Chiang Kai-shek, Kuomintang, bangsa Cina itu bisa masuk ke Indonesia itu gimana? Apa bersatu bersama-sama dengan tentara sekutu? Bukan, mereka ini kan selama ratusan tahun sudah diimport oleh Belanda dari tahun 1619. Oh. Ya, jadi ketika Belanda mulai menguasai Jayakarta yang namanya diganti Batavia, tanggal 30 Mei tahun 1619 ya. Yang pertama mereka lakukan membujuk 600 pedagang bangsa Cina dari Banten pindah ke Batavia. Iya. Karena pada waktu itu pusat perdagangan di Asia Tenggara itu pelabuhan Banten itu pelabuhan internasional, sedangkan Jayakarta itu hanya pelabuhan kecil. Waktu itu namanya sebelumnya adalah Sunda Kelapa kan, yang sampai sekarang masih ada diingatan kita ya, pelabuhan Sunda Kelapa. Iya. Itu nama yang pertama dikenal dari zaman Tarumanegara, Kerajaan Tarumanegara abad ke-5. Nah, jadi ketika Belanda sudah mulai menguasai Jayakarta yang diganti jadi Batavia, mereka mulai mengimpor tenaga kerja dari daratan Cina. Di samping pedagang-pedagangnya, jadi waktu Belanda menguasai Jayakarta, baru ada sekitar 400 orang bangsa Cina di Jayakarta. Itu belum lagi dengan bangsa Cina pada saat itu. Pada saat kolonialis juga kan, memang ada bangsa Arab, bangsa India, kemudian dan bangsa Cina pada saat itu. Ya, tapi jumlah bangsa Arab dan bangsa Cina itu sangat kecil pada Sangat waktu kecil. itu, tahun Kemudian 1600-an. Kemudian ada pribumi. Ya. Nah, ini maksud saya, ini yang yang diimpor dari daratan Cina itu waktu itu Chiang Kai-shek itu nasionalis masih di daratan ya, belum? Iya belum, tapi kan itu kan tahun 1600 masih dinasti Ming. Ming ya. Okay. Ya, masih dinasti Ming itu ya. Nah, jadi itu yang masih berkuasa. Nah, jadi baru kemudian diganti oleh dinasti Qing kan. Dan kemudian 1912 itu Sun Yat-sen mendirikan Republik Cina pertama kali. Nah, jadi tahun 1619 itu yang pertama diimport itu adalah kuli-kuli. Ya, kuli-kuli terutama untuk kuli-kuli perkebunan. Oh. Karena waktu itu ya perkebunan tebu yang pada waktu itu termasuk yang eksportir tebu terbesar di dunia yang pertama adalah Asia Tenggara dan setelah itu baru Kuba. Oh, jadi kuli-kuli pada saat itu adalah mereka yang diimpor dari Cina. Termasuk di Kalibata itu dulu kalau kita lihat tahun itu di Kalibata itu. Bukan, itu pemalsuan sejarah, itu nggak ada, itu cerita tahun 1740. Enggak, maksudnya di Kalibata itu banyak
perkebunan karet kan kalau kita lihat di Kalibata. Oh, kalau mengenai perkebunan karet, boleh dikatakan dulu seluruh wilayah ini perkebunan karet semua. Betul. Ya, semua perkebunan karet ya. Jadi karena pada waktu itu, yang pertama unggul adalah tebu. Iya. Tebu, kemudian perlahan-lahan harga tebu tahun 1700-an sudah mulai turun, ya sudah mulai kemudian muncul komoditi lain kan, baru muncul karet, tembakau dan sebagainya, kopi belakangan itu. Ya, tetapi yang pertama unggul adalah rempah-rempah. Rempah-rempah. Ya, maksudnya begini Pak Batara, kita agak dibingungkan tadi dengan adalah sementara kan sebelum ada impor di situ di Pulau Jawa dan di Indonesia, di Nusantara ini sudah ada bangsa Cina walaupun sedikit. Ya. Nah kemudian diimportlah bangsa Cina dari Cina sebagai kuli-kuli. Nah saya kaitkan dengan Cina ini karena sepengetahuan saya hanya di Pontianak itu yang banyak kuli-kuli karet yang Cina, ya kan? Ya. Ya. Kemudian ada juga sebagian kuli-kuli yang sekarang ini ada yang di daerah Tangerang itu. Mereka nah, jadi maksud saya itu apakah untuk itu Belanda itu tahun 1600 itu mendatangkan kuli-kuli. Jadi awalnya itu memang untuk perkebunan tebu. Oh, tebu. Awal pada waktu itu. Tebu. Ya, jadi setelah harga tebu dunia anjlok, ya mulailah mereka kurangi dan maka kemudian terjadi peristiwa pembantaian bangsa Cina bulan Oktober 1740 itu kan. Iya. Nah, itu karena harga tebu anjlok, kemudian masih terus didatangkan, tapi itu mungkin cerita lain ya. Cerita lain, tetapi saya hanya ingin menggambarkan bahwa situasi tahun 1945 di mana bangsa Cina yang awalnya mungkin ribuan tahun 1600-an ya itu sudah menjadi di atas 1 juta tahun 1945 ya. Nah, jadi di beberapa wilayah mereka itu sudah menjadi mayoritas. Di beberapa tempat waktu itu yang pertama di bagian Pontianak, Singkawang pertama, Pontianak dan Bagansi Api-Api. Oh iya. Ya. Nah di Bagansi Api-Api, jadi kalau di Singkawang Pontianak, usaha-usaha mereka itu hanya ya seperti percikan aja. Percikan mereka kemudian menyadari nggak mungkin mereka mendirikan seperti di abad ke-18 mereka pernah mendirikan kongsi dagang yang mirip VOC yang jadi disebut sebagai Republik Lanfang. Oh. Itu abad ke-18 tapi ke 1700 sekian kan. Tapi itu cerita peristiwa yang berbeda sekali. Tapi itu sebagai contoh bahwa mereka pernah berusaha untuk mendirikan seperti negara seperti VOC. Sampai dinamakan waktu itu bisa dicari di Google Republik Lanfang. Di Kalimantan Barat, ya. Nah, latar belakangnya juga berbeda. Itu diimpor oleh raja-raja di Kalimantan Barat, sultan-sultan untuk pertambangan perak dan emas. Lain ininya, berbeda. Latar belakangnya. Tapi kemudian mereka, ya biasalah kalau datang kuli-kulinya, datang juga pedagangnya kan. Datang pedagangnya, datang bangsawan-bangsawannya, dan mulailah mereka ikut mengatur. Ya. Nah demikian juga di seluruh wilayah Asia Tenggara. Yang diimpor kuli-kulinya seperti di Singapura, pertama oleh Inggris diimpor kuli-kulinya, tapi kemudian masuk aventurir, masuk pedagang-pedagang, jadi tidak terkontrol lagi. Nah sampai jumlahnya ya di Singapura kita lihat yang dulu ketika Raffles datang tahun 1816 jumlah orang Cina di Temasek Singapura sekarang baru 20-30 orang, nggak sampai 0,1%. Sekarang di Singapura ya bangsa Cinanya kan sudah 74%, Melayunya tinggal 13%. Nah ini contoh-contoh ya bahwa ini kira-kira demikian terjadi di beberapa wilayah di wilayah jajahan Belanda.
yang paling mencolok waktu itu adalah sampai sekarang sebenarnya Singkawang, Hmm. Pontianak dan Bagan Si Api-Api. Hmm. Nah, tapi kaitannya adalah upaya mereka untuk mendirikan negara. Ya, ya, ya. Jadi di mana-mana mereka setelah 17 Agustus 45, setelah Agustus 45, mereka para pendukung Kuomintang merasa sebagai ikut pemenang. Hmm. Ya, karena mereka ada aliansi dengan Amerika dan Inggris. Ya, ya. Ya. Nah, jadi di mana-mana mereka berusaha dan tentu membentuk pasukan-pasukan dengan mengibarkan bendera Kuomintang, termasuk di Surabaya, Singkawang, Pontianak, Pekanbaru, dan Bagan Si Api-Api. Ya, ya, Itu yang tercatat besar-besar. ya. Ya. Nah, tapi kemudian di Surabaya terjadi pemutarbalikan fakta. Ya, seolah-olah yang di Surabaya itu pasukan Kuomintang ini ya mendukung Republik. Tapi pemalsu sejarah ini lupa ya bulan Oktober November 45 di Surabaya itu Indonesia berperang bukan lawan Belanda tetapi lawan Inggris. Ya. Nah, jadi kalau mereka yang pro Kuomintang menyatakan mereka ikut DPR Republik melawan Inggris, masuk akal enggak? Ya, ya. Nah, dari situ saja sudah saya katakan ya pemalsu sejarah ini bodoh, tidak tahu sejarah. Yang dilawan itu adalah Inggris. Mau diputar balik mereka DPR Republik. Padahal waktu itu kan ya, Inggris ya sekutu dari Kuomintang. Ya. Dengan ABC tadi. Dengan ABC tadi. Ya, ya. Nah, di Bagan Si Api-Api ya mereka juga merasa pemenang dan berusaha mendirikan negara, tentu didukung oleh Belanda. Ya, atas restu Belanda. Restu didukung juga. Karena persenjataan mereka dari mana? Betul. Nah, mereka dapat suplai dari Singapura dan dari bajak-bajak laut Cina. Oh. Ya, bajak-bajak laut Cina suplai senjata. Nah, bulan Maret tahun 46 terjadi perang di Bagan Si Api-Api. Coba cari di Google, ada itu. Sejarah Riau ada. Ya, perang antara bangsa Cina lawan bangsa Indonesia. 2 kali perang. Pertama kalau tidak salah bulan Maret, kemudian gencatan senjata, dan kemudian kalau tidak salah bulan September 46 pecah lagi perang. Ya, ribuan di kedua belah pihak atau lebih dari 1.000 korban di kedua belah pihak. Tapi akhirnya singkatnya semua mereka mengaku Republik Indonesia. Tapi kan di atas kertas. Ya, karena sesungguhnya sampai sekarang kita juga tidak tahu orientasi mereka apa betul ke Republik Indonesia atau masih ke Kuomintang atau kemana, kita tidak tahu kan. Maksudnya setelah dikelahkan perang gitu? Iya, jadi artinya setelah mereka terpaksa mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Karena kemudian tentu tentara Indonesia kan makin kuat, ya makin terbentuk dari mulai BKR, TKR sampai TNI. Ya. Nah, kembali kita ke Aceh. Jadi situasinya demikian juga. Jadi itu contoh-contoh bahwa misalnya di Minahasa, ya Minahasa itu ada kelompok yang menamakan diri kelompok Tuapro. Itu singkatan dari 12 de Provinsi, bahasa Belanda. Artinya provinsi ke-12. Ya. Provinsi ke-12 karena Belanda itu ada 11 provinsi kan. Nah, mereka ingin menjadikan Minahasa itu menjadi provinsi. Bukan, orang Minahasa saya bilang. Orang Minahasa. Ya, orang Minahasa. Mereka yang pro Belanda membentuk organisasi yang dinamakan Tuapro. Ini contoh juga. Tetapi mereka dikalahkan dengan pendukung Republik. Ya. Jadi embrio-embrio itu tetap masih ada. Keturunan-keturunannya. Nah, jadi di Aceh demikian juga. Jadi para teku ini dipimpin oleh Teku Cumbo, ya, mereka masih mengharapkan kedatangan Belanda. Nah, timbul ya jelas berkonflik dengan para ulama. Nah, tadi yang saya bacakan adalah pernyataan ulama seluruh Aceh. Jadi singkat cerita, dalam perang perebutan kekuasaan atas Aceh, para ulama yang menang. Ya, nah masuklah Aceh ke Republik Indonesia. Ya kita memang susah berandai-andai kan.
seandainya pendukung Belanda yang menang. Jadi negara sendiri. Iya, jadi artinya tetap ya di bawah Belanda kan. Betul. Tapi mungkin jadi negara Aceh sendiri. Ya, ya. Demikian juga di tempat-tempat lain. Nah, ini yang maksud saya. Itu belum ke tahun 59, belum masuk ke RIS itu kan? Belum. Ya. Ini kan bulan Oktober tahun 1945, Ya. 2 bulan setelah pernyataan kemerdekaan. Ya. Ya, 2 bulan setelah proklamasi 17 Agustus. Jadi selama itu sampai bulan Oktober, ya masing-masing membangun kekuatan, ya kelompok pendukung Belanda dan para ulama. Ya tentu pengaruh ulama di masyarakat lebih kuat. Ya. Ya. Tapi yang seperti negara Pasundan segala macam itu sudah ada? Belum, waktu itu kan belum. Belum ada? Belum, bahkan negara Indonesia Timur juga belum ada. Belum. Okay, ya. Itu kan baru embrio negara Indonesia Timur itu memang tahun 46. Ya, tahun 46. Jadi setelah tentara Australia menyerahkan seluruh wilayah Indonesia Timur ke Belanda. Jadi itulah jasa besar dari Australia ya kepada Belanda. Jadi yang pertama menguasai wilayah Indonesia Timur, jadi waktu itu wilayah bekas jajahan Belanda itu dibagi 2 kekuasaan oleh sekutu. Wilayah timur itu dari mulai Kalimantan diserahkan kepada South West Pacific Area Command, ya di bawah Jenderal MacArthur. Nah, sedangkan Sumatera dan Jawa itu di bawah Southeast Asia Command, di bawah Lord Mountbatten. Okay. Nah, jadi ketika MacArthur bulan Agustus ditugaskan ke Jepang, maka seluruh komandonya diserahkan kepada Lord Mountbatten. Makanya kemudian semua masuk, tetapi Mountbatten yang di wilayah bekas di bawah MacArthur itu tentara Australia, ya, 2 divisi di bawah Letnan Jenderal Leslie Morshead, ya, 2 divisi tentara Australia ditempatkan dari mulai Kalimantan, Sulawesi, Bali, terus ke timur. Nah, itu dikuasai oleh Australia dan tugas mereka adalah membersihkan kekuatan bersenjata pendukung Republik Indonesia. Sesuai dengan perjanjian Chequers, mungkin kita bahas akan datang. Tanggal 24 Agustus tahun 45. Nah, jadi setelah dibersihkan oleh tentara Australia tanggal 15 Juli tahun 46, seluruh wilayah itu diserahkan kepada Netherlands Indies Civil Administration, NICA. Dan baru di situ diadakan konferensi Malino dan kemudian konferensi besarnya di Denpasar bulan Desember tahun 46. Itulah negara Indonesia Timur dibentuk, negara pertama yang dibentuk oleh Belanda. Ya. Bulan Desember tahun 46. Tetapi waktu situasi ini kan kita bicara situasi tahun 45. Setelah proklamasi 17 Agustus, ya, sekutu belum datang. Tetapi pribumi bekas ya, kaki tangan Belanda lah saya katakan, ya, masih menunggu mantan majikannya. Mereka nyaman kan, melaksanakan administrasi kolonial, nggak usah repot-repot, semuanya sudah diatur. Dan mereka yang ikut menikmati tentu senang kan, ngapain repot-repot lagi. Kalau di bawah Republik belum tentu mereka mau dipakai. Ya. Nah, lain dengan ulama. Karena dari mulai zaman penjajahan, ulama itu adalah lawan penjajah. Ya. Nah, itu situasi latar belakangnya. Jadi ketika di daerah-daerah lain sudah mulai muncul konflik antara pihak Republik Indonesia dengan waktu itu masih antek-antek Belanda. Bekas-bekas KNIL, sudah mulai terjadi tembak-menembak di Jakarta bulan September tahun 45. Kemudian peristiwa bendera 19 September di Surabaya, ya,
Itu kan semua berita tersiar ke seluruh wilayah Indonesia pada waktu itu. Demikian juga sampai ke Aceh. Makanya itu tadi kan dinyatakan oleh maklumat PUSA, Persatuan Ulama kan, ya, Belanda berusaha menjajah kembali. Dengan mereka sudah melihat indikasinya, bukan hanya di Aceh tapi di seluruh wilayah Republik Indonesia sudah kelihatan upaya Belanda ingin berkuasa kembali. Nah, jadi ini nanti akan kita bicarakan juga bahwa setelah di Aceh dikeluarkan tanggal 15 Desember, setelah melihat mempertimbangkan situasi tersebut, ya, para ulama perlu menunjukkan keberpihakan. Iya. Bahwa mereka ini mendukung Republik Indonesia. Nah, maka dikeluarkan tanggal 15 Oktober tahun 1945, dikeluarkan maklumat Persatuan Ulama Seluruh Aceh, PUSA, yang menyatakan mereka mengatasnamakan juga rakyat Aceh. Mendukung Republik Indonesia di bawah kepemimpinan yang maha hebat Insinyur Soekarno. Ya. Nah, jadi ketika makin meruncing, ya, maka bulan Desember, kalau nggak salah tanggal 4 atau 5 Desember mulainya itu terjadi perang besar antara kelompok Teku Cumbok dengan para ulama dan rakyat. Iya. Ya. Nah, oleh karena itu dalam buku-buku sejarah atau terutama di Aceh dikenal sebagai Perang Cumbok. Oh. Bisa dicari di Google. Iya. Ada itu. Ya. Hanya saya kesulitan mencari teks lengkap dari maklumat PUSA. Saya dapat dulu dari ada kenalan yang kirim, inilah teks lengkapnya. Jadi kalau misalnya itu nanti ditunjukkan, itu dilihat bisa itu dalam ejaan lama. Iya. Masih pakai OE, pakai TJ. Ya, ejaan waktu itu. Ya. Ejaan Suwandi belum dipakai. Baru tahun 46. Ejaan Suwandi. Nah, jadi ini adalah situasinya. Ya. Yang ingin saya gambarkan sebagai salah satu contoh. Jadi sekarang kemudian kalau kita melihat bagaimana peran dari ulama dan Tengku Daud Bereh. Iya. Ya. Kenapa dia kemudian tahun 50 menyatakan berdirinya negara Islam Aceh? Ya, itu kenapa itu? Dalam buku-buku sejarah tentu ditulis dia itu pemberontak. Ya. Sebelum masuk sana Pak Bathara, itu kan ada cerita atau ada dari buku sejarah ada mereka itu menyumbangkan pesawat Sulawah Air Force ke Republik Indonesia. Republik Indonesia. Nah, itu bagaimana ceritanya itu? Ya, bukan hanya pesawat Sulawah. Mereka menyumbang dana. Ya, mengumpulkan emas, rakyatnya mengumpulkan emas, kemudian dibelikan pesawat terbang yang menjadi pesawat pertama dari perusahaan penerbangan Garuda. Oke. Ya, itu pesawat pertama yang diberi nama Sulawah. Jadi bukan Air Force ya? Bukan Sulawah. Okay. Ya, Sulawah. Jadi pesawat pertama. Kalau pesawat tempur itu ada yang direbut dari Jepang kan? Ada direbut dari Jepang, tapi belum ada pilotnya. Oh iya. Jadi pesawat terbang, tank segala macam itu direbut dari Jepang. Nah, jadi itu situasi saya beri gambaran tahun 45. Tetapi kemudian kenapa Daud Bereh dicap sebagai pemberontak? Iya, itu yang ini baru dikesankan. Kita harus baru kita cerita setelah peristiwa tahun 46 sampai tahun 50. Ya. Nah, jadi ketika BPUPK menyusun rancangan undang-undang dasar untuk negara yang akan dibentuk, yang akan dinamakan Indonesia. Ya. Di situ dibahas bentuk negara, ada yang usulan kerajaan dan sebagainya, voting, yang menang mengusulkan republik.
Ada yang mengusulkan kerajaan. Ada. Kemudian nama, ada yang mengusulkan Nusantara, ada yang mengusulkan Indonesia. Akhirnya dipilih nama Indonesia. Makanya kemudian ketika dibentuk PPKI, BPUPK dibubarkan 7 Agustus 45 dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, di situ sudah mereka merancang wilayah. Bisa yang akan datang saya bawa risalahnya. Mula-mula ketika bicara wilayah, segala macamlah usulan Nusantara. Wah, kalau gitu termasuk Singapura dan sebagainya kan. Filipina, ya, kalau Nusantara merujuk pada Nusantara. Akhirnya mengerucut, apakah Irian masuk atau tidak. Nah, kemudian sampai pada satu titik, ya, saya tidak tahu siapa yang mengusulkan di situ karena ada banyak, buku itu cukup tebal, ya, hampir 800 halaman. Singkatnya ditetapkan wilayah Republik Indonesia adalah wilayah bekas Netherlands Indie, bekas jajahan Belanda, dan ini sesuai dengan hukum internasional yang diadopsi dari hukum Romawi yang pernah saya katakan, yaitu uti possidetis juris, mengenai batas-batas negara yang pernah diduduki oleh satu penguasa dan beralih penguasanya. Ya, jadi wilayah tersebutlah yang dikuasai oleh yang di bawah penguasa yang baru. Itu yang dinamakan uti possidetis juris. Jadi kemudian seluruh wilayah bekas jajahan Belanda. Tapi itu kan mereka menyusunnya di Jakarta, di atas kertas. Kan tidak ditanya 1.300 etnis itu dan subetnis. Ya. Nah, jadi kan memang ditanya legitimasinya dari mana, kan menyatakan 17 Agustus 45 kami bangsa Indonesia, ditandatangani atas nama bangsa Indonesia kan. Ya. Nah, memang kalau orang mau jelimet mempertanyakan siapa yang beri mandat, legitimasinya. Nah, ini juga harus berlaku pada yang kemudian mendirikan negara-negara. Termasuk bagaimana latar belakangnya. Kalau dibilang itu bentukan Belanda, tapi kan juga ada yang menuduh bahwa Republik Indonesia ini bentukan Jepang. Iya. Itu yang terkesan awalnya itu bentukan Jepang kan. Malah ada yang mengatakan bahwa ini pemberian dari Jepang. Hadiah dari Jepang. Ya, betul. Ya. Nah, jadi di lain pihak kemudian menuduh bahwa negara-negara yang dibentuk kemudian itu Indonesia Timur dan sebagainya itu bentukan Belanda. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sudut pandang luar, ya, akan mempertanyakan apa bedanya bentukan Jepang sama bentukan Belanda. Iya. Ya. Nah, intinya adalah pembentukan ini kesepakatan. Kesepakatan yang kemudian setelah dinyatakan berdirinya Republik Indonesia, banyak wilayah-wilayah itu menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Atau bisa saya simpulkan begini, Pak Batara. Pada saat itu juga memang tidak ada kesepakatan penuh, bisa saya katakan begitu. Mungkin juga ada yang menginginkan di bagian sebelah atau bagian itu ada yang menginginkan negara yang tadi RIS itu, yang sampai terbawa ke yang tadi bentukan. Kalau tadi negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seolah-olah hadiah dari Jepang, kemudian ada juga yang menginginkan tadi negara-negara federal yang akhirnya berarti terbawa sampai ke KMB. Gimana? Ya, itu sedikit berbeda. Karena pembentukan negara-negara yang dibentuk oleh Belanda itu setelah tahun 46. Ya. Jadi ketika tahun 45 setelah menyatakan kemerdekaan, tentara sekutu yang pertama itu baru segelintir tentara Inggris mendarat di Jakarta
bulan September tahun 45. Sudah ikut di boncengan itu beberapa perwira Belanda. Ya. Nah, kemudian yang saya sampaikan yang berikutnya bahkan lebih lama dari itu. Ya, jadi misalnya divisi 23 itu ditugaskan sebenarnya untuk seluruh Jawa. Ya. Tetapi kemudian terjadi peristiwa 28 Oktober tahun 45 di Surabaya. Ya. Nah, kemudian ditugaskan khusus divisi 5 yang waktu itu sangat legendaris. Mereka adalah pemenang perang di Afrika yang mengalahkan Panglima Jerman yang legendaris, Marskal Rommel, dalam pertempuran di El Alamein, Afrika Utara. Itu divisi 5 tentara Inggris. Jadi pemenang Perang Dunia Kedua kan. Itu ditugaskan, bayangkan, satu divisi khusus untuk Jawa Timur. Ya. Nah, jadi itu mereka baru belakangan. Ya. Nah, sementara di wilayah-wilayah bekas jajahan Belanda itu Indonesia sudah membangun administrasi dan membangun kekuatan tentara. Ya, boleh dikatakan semua pendukung Belanda ya hilang, artinya tiarap. Baru mereka muncul kembali setelah wilayah-wilayah itu dikuasai oleh Australia dan diserahkan kepada Belanda. Baru bermunculan kembali, direkrut kembali bekas Kenil. Ya, mulai sebenarnya direkrut pertama kali oleh Westerling bulan Agustus di Medan di Sumatera Utara. Jadi Westerling pertama kali diterjunkan dengan beberapa anak buahnya di Medan bulan Agustus tahun 45. Baru kemudian dia ke Batavia. Ya, nah jadi itu memang step by step. Mereka membangun kekuatan untuk kemudian membentuk negara-negara bagian. Tapi kembali ke yang saya maksud di sini adalah sebagai contoh legitimasi. Jadi kita lihat pembentukannya itu bahwa antara lain adalah atas upaya para ulama di bawah Daud Bereuh yang untuk menggabungkan Aceh ke Republik Indonesia. Demikian juga di tempat-tempat lain, misalnya Sultan Siak, ya Sultan Siak waktu itu Kasim Syarif kedua, ya datang ke Jakarta menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia dan menyumbang dana yang saya baca ada bersimpang siur antara lain 13 juta gulden pada waktu itu kan, tahun 45. Jadi itu betul-betul Republik Indonesia dibentuk atas kesepakatan atau sukarela dari daerah-daerah yang saya dengar juga Kesultanan Tidore, demikian juga kesultanan-kesultanan yang lain, ya sukarela bergabung dengan Republik Indonesia. Nah sekarang berandai-andai. Jadi kan baru tanggal 22 Oktober Agustus diserukan untuk di daerah-daerah membentuk Badan Keamanan Rakyat. Tapi itu bukan tentara. Itu untuk mungkin ya sebagai satpam atau polisi di dalam satu badan sosial. Yaitu Badan Penolong Korban Perang. Di dalamnya dibentuk Badan Keamanan Rakyat BKR. Baru tanggal 5 Oktober resmi dibentuk Tentara Keamanan Rakyat TKR. Nah, itu tentara. Itu apa namanya? Kan waktu juga ada tentara bentukan Jepang kan, pembantu tentara bentuk Heiho. Ya, itu peta. Itu sudah dibubarkan bulan Agustus tahun 45 oleh Jepang sendiri. Tidak berubah menjadi BKR. Ya, jadi unsur-unsur dari peta dan Heiho itulah yang dan bekas Kenil, tapi tidak banyak bekas Kenil. Itulah yang menjadi embrio tentara TKR ya, Tentara Keamanan Rakyat. Tapi sudah dengan nama tentara. Ya, sebelumnya kan BKR, Badan Keamanan Rakyat. Itu Badan Keamanan kan. Jadi resmi sebagai tentara itu 5 Oktober.
tahun 45 Ya. dan namanya berganti-ganti Tentara Keselamatan Rakyat, Tentara Republik Indonesia, dan terakhir bulan Juni tahun 47 resmi dinamakan Tentara Nasional Indonesia sampai sekarang. Itu pergantian nama keempat. Ya. Ya. Nah, jadi itu 5 Oktober tahun 45 itu kan baru diserukan. Ya. Strukturnya belum jelas, Yeah. kepangkatan dan sebagainya kan belum jelas, ya. Nah, jadi kan saya tadi sampaikan berandai-andai, seandainya daerah-daerah tersebut yang diklaim bekas jajahan Belanda masuk Republik Indonesia, kalau tidak mau bergabung bagaimana? Kan tidak bisa dipaksakan. Ya. Jadi artinya menurut saya bahwa itu adalah kesepakatan sukarela. Ya. Termasuk, jadi dalam perkembangannya kita akan juga bicarakan, dalam perkembangannya disebutkan Belanda berhasil membentuk negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, ya, daerah otonom Borneo, daerah otonom ini Bangka Belitung, kemudian negara Pansundan, negara Jawa Timur, negara Madura dan sebagainya. Ya. Ya. Kalau ditanya Itu legitimasinya, tahun-tahun 46. iya setelah tahun 46. Ya. Setelah Ya. yang kemudian setelah agresi Belanda kedua 19 Desember tahun 48, ya, diselenggarakan konferensi meja bundar di Belanda Ya. dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 49. Disepakati, ya, dibentuk Republik Indonesia Serikat. Karena dalam konferensi meja bundar itu ada 3 bagian yang setara. Yang pertama Republik Indonesia, yang kedua Kerajaan Belanda, dan yang ketiga ini yang dinamakan BFO, Bijeenkomst voor Federaal Overleg, negara-negara federal tersebut, yang 15. Ya. Nah, di situ disepakati untuk membentuk Republik Indonesia Serikat adalah gabungan kecuali Belanda, Republik Indonesia dan 15 anggota BFO menjadi Republik Indonesia Serikat, di mana Republik Indonesia menjadi satu dari 16 negara bagian dan daerah otonom tersebut. Republik Indonesia tetap berkedudukan di Yogyakarta dengan pelaksana tugas presidennya yang saya sebut tadi, As'ad Datuk Mudo. Jadi dia de facto atau sebenarnya juga de jure, ya, Presiden Republik Indonesia ketiga. Yang kedua adalah Syafruddin Prawira Negara. Ya. Kalau begitu Soekarno, Insinyur Soekarno pada saat membacakan teks proklamasi itu menyatakan kemerdekaan yang mana itu? Ya, jadi Tahun kan 45 ya itu? tahun 45 itu yang sudah saya sebutkan. Jadi kalau lihat situasinya, ya, saya analisis kan, Ya. bahwa pada saat itu tidak ada penjajah. Belanda sudah menyerah kepada Jepang 9 Maret tahun 42. Ya. Sudah hilang dari peta politik dunia. Betul. Kan? Ya. Nah, kemudian tanggal 15 Agustus tahun 45, Kaisar Hirohito menghentikan semua kegiatan di wilayah pendudukan tentara Jepang. Iya. Dan baru ditandatangani, diterima oleh sekutu tanggal 2 September tahun 45. Jadi masa antara 15 Agustus 45 sampai 2 September tidak ada otoritas, tidak ada penguasa, Iya betul. kosong, vacuum of power. Betul. Jadi tidak ada penjajahan lagi, Iya. tidak ada tentara pendudukan. Ya, sudah ditarik kembali ke barak, kacau situasinya. Nah, itu ada di buku ayah saya. Iya. Jadi pada saat itu saya bayangkan memang tadi tidak ada kekuasaan, tidak ada power di tanah itu selama 1 bulan apa ya. Nah, ini kedekatan 15 Oktober 1945 itu kan hanya 1 bulan kan, 1 bulan dari Hampir 2 bulan. 2 bulan Dari Agustus, 17 Agustus, 17 September, Oktober, hampir 2 bulan. Ya, jadi pertanyaannya waktu itu Soekarno menyatakan proklamasi
kemerdekaan kemerdekaan formulasinya. tanpa menurut saya itu tanpa melihat kekuasaannya sampai di mana. Ya. Karena tadi sultan-sultan itu masih di bawah pengaruh dari Belanda atau Australia yang sudah mengalahkan sebelumnya kan? Bukan, Australia baru masuk dan menguasai sampai bulan Juli tahun 46. Ya betul. Ya. Jadi jadi begini, ya, sampai 9 Maret tahun 42, semua kerajaan kesultanan di Asia Tenggara, ya, di Nederlands Indie, itu adalah jajahan Belanda. betul. Ya. Yang tergabung dalam negara yang waktu itu dinamakan Nederlands Indie. Betul. Itu adalah di bawah kerajaan Belanda Ya. di Eropa. Ya. Nah, kemudian Nederlands Indie menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Jepang 9 Maret. Ya. Habis kekuasaannya Ya. sesuai dengan hukum rimba pada waktu itu. Ya. Sampai sekarang kan hukum rimba. Ya. Siapa yang menang dia yang berkuasa. Ya. Ya. Nah, ini kita bisa bicarakan termasuk Palestina nanti kan. Ya. Ya, siapa yang menang kan. Nah, jadi itu demikian situasinya. Tapi kembali ke situasi tahun 45. Jadi ayah saya di sini dalam autobiografi riwayat perjuangan menuturkan karena waktu itu di Surabaya. Ya, sekolah di Surabaya, lulus di Surabaya tahun 37, menikah dan berkeluarga di Surabaya. Menuturkan situasi di Surabaya setelah Kaisar Hiro itu menyatakan menyerah. Tiba-tiba tentara Jepang hilang dari jalanan. Karena ditarik semua ke barak kembali kan. Ya. Tidak ada kekuasaan, tidak ada otoritas, kacau. Perampokan dan sebagainya, tidak ada polisi. Nah, disitulah tanpa ada perintah dari Jakarta, mereka inisiatif sendiri mendirikan kepolisian, ya, pasukan-pasukan. Ya, jadi ketika ada dari Jakarta tanggal 25 Agustus disuruhkan mendirikan Badan Keamanan Rakyat, ya mereka lah yang pertama mendirikan. Dan kemudian itu baru Badan Keamanan dan menjadi tentara tanggal 5 Oktober. Ya, ayah saya ikut semua. Jadi waktu itu sudah termasuk senior, ya usia 35 tahun kan, Yeah. dengan belum banyaklah dokter atau mereka yang dari sekolah tinggi kan, Yeah. baru segelintir pribumi mungkin bisa dihitung ya 100-an kira-kira demikian. Jadi sangat berperan, sangat tahu peristiwa pada waktu itu karena ikut semuanya dari mulai pembentukan awal. Jadi sebenarnya ada dua pilihan. Apakah ikut ke tentara atau terjun ke politik, yaitu ke Komite Nasional Indonesia Daerah. Tapi ayah saya memilih karena punya pengalaman di militer di zaman Jepang, memilih ke militer. Begitu. Nah, tapi ingin menggambarkan situasi setelah tanggal 15 Agustus tahun 45 kacau. Yeah. Ini sebagai contoh. Demikian juga di Medan, Aceh dan sebagainya kan. Ya. Nah, masing-masing kelompok mencari kekuatan, mengumpulkan kekuatan. Nah, jadi itulah situasi di wilayah bekas jajahan Belanda. Kita bicara mengenai Aceh. Ya. Saya sudah sering mengatakan bahwa pejuang-pejuang sebenarnya, pahlawan-pahlawan sebenarnya, ya, itu hilang, tenggelam atau ditenggelamkan dalam penulisan-penulisan sejarah tanpa ditulis latar belakangnya. Kenapa dia dinyatakan berontak dari Jakarta? Sekarang coba kita lihat pakai kacamata netral pada situasi tahun 45. Itu Daud Berh dan para ulama yang memimpin kelompok yang mendukung Republik Indonesia. Yeah. Sekarang berandai-andai lagi. Kalau mereka tidak mau bergabung, mereka ingin mendirikan negara sendiri. Dari awal ingin mendirikan negara Islam. Yeah. Ya, mereka harus berperang dengan para teku yang mendukung Belanda. Siapapun yang menang kan tidak masuk ke Indonesia. Ya. Nah, sekarang ini yang sekarang harus kita teliti. Mengapa sampai dia kecewa kepada Republik Indonesia? Nah, ini ceritanya. Antara lain juga di buku
dari Dr. Ferdinand Lumantubing, biografinya. Jadi Dr. Ferdinand Lumantubing ini pahlawan nasional. Ya. Reputasinya di masa agresi Belanda kedua, Ferdinand Lumantubing diangkat menjadi gubernur militer untuk Sumatera Timur. Kemudian yang tadi saya saya singgung sedikit bahwa Daud Boro diangkat menjadi gubernur militer untuk Aceh. Gubernur militer untuk Aceh. Ya. Ketika persiapan menghadapi agresi militer Belanda kedua yang dimulai 19 Desember tahun 48. Jadi saya sudah pernah menyampaikan bahwa rencana Belanda melancarkan agresi besar-besaran itu sudah diketahui oleh pihak TNI dari mulai bulan Maret tahun 48. 9 bulan sebelum Belanda melancarkan agresinya, pihak TNI sudah melihat bahwa Belanda mendatangkan pasukan lagi dalam jumlah besar dari Belanda. Kemudian merekrut besar-besaran bekas Kenil dan membentuk pasukan bangsa Cina Po Antui. Nah, dalam rangka mempersiapkan perlawanan, pimpinan TNI realistis. Mereka melihat kekuatan TNI di wilayah Republik Indonesia pada waktu itu setelah perjanjian Renville, ya, sejak perjanjian Renville Desember 47 kan, dan direalisasikan bulan Januari tahun 48. Ya. Jadi kekuatan TNI di wilayah setelah Renville itu hanya sebagian Sumatera dan sebagian Jawa. Jawa pun itu juga cuma beberapa di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Itu wilayah Republik yang di Pulau Jawa. Ya. Nah, dengan kekuatan yang demikian dan persenjataan diperkirakan kalau perang konvensional tidak akan sanggup melawan tentara Belanda. Dilihat jumlah pasukannya waktu itu sudah lebih dari 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat kan, dengan persenjataan paling modern dari sekutunya lah, Abdacom kan, ya Australia, Inggris dan Amerika Serikat. Jadi digagaslah oleh timnya Nasution atas perintah dari Panglima Sudirman untuk menyusun strategi perlawanan. Satu tim dibentuk Nasution, termasuk ayah saya, perwira senior, ya, menyusun konsep tersebut. Singkatnya itu dinamakan pada waktu itu adalah Perjuangan Rakyat Total. Yang sekarang dinamakan Perjuangan Rakyat Semesta. Ya, tapi waktu itu dinamakan masih ada dokumennya, bisa saya tunjukkan yang akan datang. Nah, jadi mereka melihat di Jawa terlalu sempit untuk jadi pusat pertahanan, pusat pemerintahan. Maka harus dibentuk pusat pemerintahan itu di Sumatera. Oke. Ya, nah jadi resminya dikirim 3 gelombang untuk membentuk basis perlawanan di Sumatera. Gelombang pertama dikirim bulan April, gelombang kedua bulan Agustus, dan gelombang ketiga bulan November dipimpin sendiri oleh Hatta ke Sumatera Utara. Bertahap kan. Dan Syafruddin Prawira Negara ditugaskan untuk mempersiapkan pusat pemerintahan di Bukit Tinggi. Sudah dipersiapkan, bukan mendadak dia di situ. Dia waktu itu menteri kemakmuran. Ya. Nah, jadi kemudian bulan Juli tahun 48 Presiden Soekarno sendiri ke Aceh untuk meminta Daud Boro ya ikut dalam perang gerilya melawan Belanda. Ya. Karena waktu itu memang Belanda tidak terlalu menyentuh Aceh waktu agresi pertama. Ya, itu hanya mereka menguasai perkebunan di Sumatera Utara, tapi mereka tidak sampai ke Aceh. Ya. Nah, Soekarno meminta Daud Boro untuk ikut dalam perang melawan Belanda. Nah, mereka bertemu kalau tidak salah di Buren bulan Juli
tahun 48. Di situ Daud Boro mengajukan satu syarat. Baik kami ikut, Aceh ikut perang gerilya, tapi dengan syarat bahwa Aceh akan menjadi provinsi sendiri. Provinsi sendiri. Dan Soekarno mengiyakan. Mula-mula bertengkar dulu apakah pakai surat tertulis atau enggak, sampai terkeluar ucapan Soekarno, masa lebih tua, Daud Boro lebih tua kan, masa Kakanda tidak percaya pada saya segala macam. Jadi enggak ada surat hitam di atas putih. Tapi percakapan itu ada tentu kan, ya, karena biasa kan tersebar, kemana-mana, ya benar kita akan menjadi provinsi sendiri. Nah, Daud Boro diangkat menjadi gubernur militer untuk Aceh dalam agresi militer kedua. Sejarah mencatat, ya, Belanda dengan kekuatan hampir 3 kali lipat dengan persenjataan modern tidak berhasil mengalahkan TNI yang jumlahnya sekitar 100.000 yang didukung oleh Polri dan rakyat, dan ditambah perjuangan diplomasi di PBB. Ya. Kemudian bendera Republik Indonesia tetap dikibarkan oleh pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, ya, di mana Syafruddin Prawira Negara menjadi kepala pemerintahan. Tapi kalau pakai sistem Undang-Undang 45, kepala pemerintahan kan kepala negara. Jadi sebenarnya dia bukan de facto saja, karena dia dapat mandat de jure, ya, dia presiden kedua. Dan presiden ketiga adalah Asad Datuk Mudo. Tapi nama mereka lama puluhan tahun hilang, itu karena mereka ikut PRRI. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Demikian juga pejuang-pejuang lain. Nah, ini termasuk yang saya usulkan, kita harus buka kembali. Ya, mereka bukan mau berontak, mereka menuntut otonomi daerah. Nanti saya bacakan yang dituliskan oleh Ferdinand Lumban Tobing. Ya, alasan-alasan PRRI, alasan-alasan Daud Boro, ada ditulis di buku biografi. Tapi ini kan ditulis biografinya setelah dia meninggal. Tapi sebagai catatan, kami sudah mendengar lama sebelumnya dari secara kekeluargaan. Karena istri dari Dr. Ferdinand Lumban Tobing adalah adik kandung ibu saya. Ya, adik kandung. Jadi ayah saya yang menawarkan, ayah saya yang sebenarnya mendapat posisi menjadi menteri di kabinet Ali Sastro Amijoyo, tapi nanti itu cerita lain. Dia serahkan kepada iparnya, Yai aja yang jadi menteri. Begitulah cara-cara pejuang waktu itu kan. Ya. Jadi waktu itu sebagai dokter pertama di Kebayoran Baru, pasiennya membludak. Jadi dia bilang, saya nggak bisa tinggalkan pasien saya. Yai kan belum ada kerjaan, Yai aja yang jadi menteri. Ya sudah. Itu ceritanya Ferdinand Lumban Tobing menjadi menteri. Tapi inti yang sangat menarik adalah tentu dia menceritakan pengalaman-pengalamannya. Jadi yang inilah yang dibukukan kemudian. Nah, kami sudah mendengar ceritanya sebelumnya dari langsung sebelum menjadi buku. Ya, semua ini sudah diceritakan. Kenapa dia menolak jabatan, diangkat menjadi gubernur Sumatera Utara dan sebagainya. Nah, jadi kembali kepada situasi agresi militer Belanda kedua. Jadi Daud Boro diangkat menjadi gubernur militer, Ferdinand Lumban Tobing gubernur militer di Sumatera Timur. Nah, jadi singkatnya sejarah mencatat bahwa Republik Indonesia tidak berhasil dihancurkan oleh Belanda, dan Tentara Nasional Indonesia juga tidak berhasil dikalahkan oleh kekuatan besar. Belanda dan sekutu dan kaki tangan anti-eteknya. Ya. Nah, itu kan bukan jasa Jakarta sendiri kan. Ya, Jakarta jadi bukan hanya Jakarta tapi seluruh wilayah, ya, dari Sumatera Utara sampai ke Jawa Timur. Mereka yang berjuang. Nah, tetapi di sini kemudian yang protes keras dari mereka. Setelah berhasil mempertahankan kemerdekaan,
Jadi setelah hasil konferensi meja bundar itu sudah terbentuk pemerintah Republik Indonesia Serikat tahun 49, ya. Tahun 50 Natsir menjadi Perdana Menteri. Nah, kemudian pembagian wilayah-wilayah. Ya. Karena setelah itu setelah 27 Desember tahun 49 setelah pembentukan RIS, satu persatu negara bagian dan daerah otonom itu membubarkan diri atau dibubarkan oleh rakyatnya dan bergabung ke Republik Indonesia. Ya. Dan kemudian tanggal 16 Agustus tahun 50, Presiden RIS Insinyur Soekarno resmi membubarkan Republik Indonesia Serikat. Dan tanggal 17 Agustus menyatakan berdirinya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai lawan dari RIS, kan? Negara federal kembali ke Negara Kesatuan. Nah, Perdana Menteri waktu itu ini kan masih memakai sistem Undang-Undang Dasar sementara yang dibuat di masa RIS dan kemudian setelah RIS dibubarkan masih memakai Undang-Undang Dasar sementara sampai tahun 59. Di mana pada waktu itu ada presiden tapi kabinetnya kabinet parlementer. Ya. Nah, jadi Perdana Menteri Natsir ini kabinetnya merombak total semuanya. Nah, yang paling dinilai sadis waktu itu adalah memberhentikan gubernur-gubernur militer, ya, merombak kembali, ya untuk dari daerah-daerah mengatakan mengacak-ngacak, ya, karena kemudian DPR daerah dibubarkan dan sebagainya lah segala macam. Pokoknya dari sudut pandang daerah, ya, karena tanpa konsultasi dengan daerah-daerah, itu Jakarta merancang di Jakarta diaduk-aduk, diacak-acak, kemudian ya ditentukan. Nah, yang jadi menyangkut Sumatera, karena waktu tahun 45 hanya dibentuk Provinsi Sumatera Utara. Baru kemudian ada karesidenan kan. Nah, itu semua dirombak. Jadi Sumatera tahun 50 hanya dibagi jadi 3 provinsi. Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan. Kemudian untuk jabatan Gubernur Sumatera Utara ditawarkan kepada Dr. Ferdinand Lumantobing, mantan gubernur militer. Tapi dia sudah sampaikan ketika dia lihat skemanya bahwa Aceh dimasukkan ke Provinsi Sumatera Utara, dia sudah sampaikan Aceh tidak bisa dimasukkan ke Provinsi Sumatera Utara. Karena semuanya berbeda, latar belakangnya, wilayahnya, tradisinya, agamanya sudah berbeda. Karena mereka kan di situ Batak Toba mayoritasnya Kristen kan. Ya. Jadi singkatnya Ferdinand Lumantobing menolak jabatan Gubernur Sumatera Utara. Diangkatlah ada pelaksana tugas gubernur, ya, ada namanya di sini aktingnya Sarimin Roksodiharjo, ya, menjadi pelaksana tugas. Ya. Nah, jadi Ferdinand Lumantobing ditarik ke Jakarta menjadi di Kementerian Dalam Negeri, kalau sekarang jadi staf ahli. Ya, tapi sementara dia kemudian kembali ke Sibolga. Ya. Nah, jadi dia sudah sampaikan bahwa dia menolak karena dia bilang ya ini Aceh tidak bisa dimasukkan. Nah, sekarang bagaimana dengan Aceh? Yang menerima janji dari Presiden Soekarno akan menjadi provinsi sendiri. Otomatis sakit hati kan? Dan ya, di sini masih ditulis oleh paman saya. Ya. Digabungkannya Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara oleh pemerintah kabinet Natsir pada waktu itu menyebabkan rakyat Aceh merasa haknya dikurangi serta dianaktirikan. Ya. Padahal dulu mereka jadi barisan pertahanan dalam revolusi dan perjuangan dalam kemerdekaan. Akibatnya di kemudian hari terjadi pemberontakan rakyat Aceh untuk memperoleh status provinsi daerah istimewa. Yeah. Ya, nah jadi di sini juga, ya,
Jadi ditulis pula di halaman 225, Dr. Tobing, karena ini biografi kan, ya, ada di kontak agar bersama-sama memberontak terhadap keputusan yang dianggap kaku dari pemerintah pusat. Dan Pura mengajak. Tapi Ferdinand Lumba Tobing menolak. Dia katakan, alasannya, Dr. Tobing menolak dengan alasan, air mata kaum ibu di Tapanuli belum lagi kering mengingat suami atau anaknya yang gugur dalam perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. 2, pemberontakan itu akan menyebabkan tertinggalnya daerah kita dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan. Nah, ini alasan Ferdinand Lumba Tobing mengapa dia tidak ikut berontak. Tokoh di situ kan. Nah, sekarang berandai-andai. Kalau misalnya dia ikut berontak, ya, bagaimana ceritanya akan lain kan? Ya. Nah, ini contoh-contoh bagaimana, ya, karena sebelumnya ini waktu di Jakarta dia sudah curhat kepada kepada ayah saya, iparnya kan, dan teman-temannya curhat, ya. Kok begini kelakuan pemerintah pusat? Kok seenak-enaknya aja? Ya. Kami yang sudah berjuang tiba-tiba diberhentikan. Kemudian ditunjuk orang yang tidak berjuang di Sumatera. Ya. Nah, itu juga ditulis bahwa pelaksana tugas itu juga menyesalkan kenapa begitu. Tapi ya dia terima karena dia hanya pelaksana tugas gubernur sementara kan. Nah, jadi inilah yang menyebabkan ditulis kemudian Daud Bere menyatakan berdirinya, ya akhirnya memberontak dan mendirikan negara Islam Aceh. Yang itu berlanjut sampai apa namanya? Aceh Merdeka itu. Ya, Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka. Betul. Tapi itu ya kemudian ya panjanglah ceritanya. Tapi itu kan jadi itu generasinya Teguh Muhammad Hasan. Ya, tapi Teguh Muhammad Hasan itu kan diawali dari situ. Ya, itu awalnya. Ya, jadi rakyat Aceh menuntut provinsi sendiri. Ya. Otonom. Tapi kalau kan selalu diajarkan dalam sejarah itu, kita selalu menyebutkan Aceh itu daerah istimewa Aceh. Ya, belakangan dipenuhi juga kan? Iya. Ya, kemudian dipenuhi. Ya. Tapi waktu itu kan marahnya karena menganggap Presiden Soekarno ingkar janji. Karena memang ternyata bukan dia yang berkuasa. Karena kabinet Natsir kan, disebut di sini kan. Kabinet Natsir mengacak-acak daerah. Itu bagaimana dengan akibat dari itu juga pada saat Insinyur Soekarno kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu kan diantaranya DITI. Itu tahun 59. DITI. Kembali, ya, bukan. DITI sudah itu Kartosuryo menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia itu Agustus, kalau nggak salah Agustus tahun 49. Itu sebabnya kenapa itu? Ya, penyebabnya dari mulai hijrah Siliwangi, agresi Belanda pertama. Ya, agresi Belanda pertama itu di mana agresi Belanda yang pertama ketika Republik Indonesia harus mengosongkan wilayah yang diduduki oleh Belanda di Jawa Barat. Tahun 47 itu 47 ya, ya di situ kan perjanjian Linggajati. Nah, kemudian hijrahlah Siliwangi ke Jogja, Jawa Tengah dan Jogja. Ya. Nah, itu setelah Renville kedua, jadi itu Januari tahun 48. Januari tahun 48 mereka kosongkan Jawa Barat. Jadi Indonesia harus mengosongkan semua kekuatan bersenjata pendukung Republik. Tapi Kartosuryo dan beberapa laskar tidak mau. Karena memang pada saat mereka justru menganggap TNI itu pengecut, pengkhianat. Dari sudut pandang Kartosuryo. Ya, kenapa menyerah kepada Belanda? Jadi menyerahkan Jawa Barat ke tangan Belanda. Nah, Kartosuryo bertahan. Ya. Jadi ya, dia sebenarnya juga pejuang. Dia ikut dalam Kongres Pemuda yang kedua tahun 28. Kenapa kok berakhirnya Kartosuryo jadi
lari ke hutan. Ya, itu kan gerilya pertama, ya, kan melawan Belanda. Enggak sampai terakhir itu Iya, nah waktu terakhir. pemberontakan itu. Nah, betul. Nah, ini yang harus diteliti. Ya, itu. Jadi ketika pertama dia masuk hutan, itu kan melawan Belanda. Oh iya? Ya, tahun 47, waktu tahun 48, hasil Renville, yang namanya hijrah Siliwangi, kan Siliwangi harus keluar dari Jawa Barat. Betul. Maksud saya begini kan. Nah, jadi wilayah Jawa Barat, ya, daerah Tasikmalaya, Majalengka, ya, itu kan daerah Kartosuwiryo. Ya. Jadi ketika dia di situ berperang, dia kan lawan Belanda. Iya. Nah, kemudian baru kemudian bulan Agustus tahun 49, sebelum KMB, ya, KMB kan perjanjiannya ditandatangani bulan Desember 49. Ya. Jadi bulan Agustus tahun 49, ya, itu wilayah Belanda. Belum wilayah Republik Indonesia. Belum. Iya, enggak. Belum. Coba perhatikan. Gini, maksudnya gini Pak Batara, bukan ini. Saya ingat sekali kok tahun-tahun 63, 62 itu kita sebut mereka gerombolan. Iya, Ya, betul. gerombolan. Nah, itu semua penamaan dari Jakarta. Betul, kan? Mas saya. Itu bukan karena mereka bergerilya, itu jelas mereka dikejar-kejar oleh tentara, pada saat itu tentara Siliwangi. Kemudian mereka naik ke naik ke mulai kapan? Itu tahun 60-an. Ya, itu tahun 60-an. Betul, Kita bicara tahun 49. Enggak, maksudnya tadi. Iya, betul. Nah, itu maksud saya, pertanyaan saya itu kan kenapa gitu kan Kartosuwiryo itu menjadi dianggap pemberontak, itu pertanyaan saya. Ya. Sebetulnya kan nggak ada kaitan dengan hijrah tadi segala macam, ya kan? Karena itu apakah ada kaitan dengan dia itu tidak setuju dengan dibubarkannya RIS itu? Bukan, 59? belum. Sebelum RIS, dia tidak mau tunduk kepada Belanda. Tidak mau tunduk kepada perintah Belanda, harus keluar dari Jawa Barat. Jadi hasil dari perjanjian Renville yang dilaksanakan bulan Januari tahun 48, ya, itulah yang dinamakan hijrah Siliwangi kan, Siliwangi hijrah. Tapi Kartosuwiryo dan beberapa laskar lain tidak mau keluar. Tidak mau keluar dari Jawa Barat. Dan Jawa Barat waktu itu dikuasai oleh Belanda. Jadi dia berperang lawan Belanda kan, bukan lawan Republik. Pertanyaan saya itu kapan dia itu menjadi dianggap pemberontak? Nah, itu setelah tahun 50. Betul, makanya itu kan. Kenapa dia itu? Ya, jadi bulan Agustus tahun 49, sebelum konferensi Meja Bundar, ya, dia menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia. Negara Islam Indonesia. Di wilayah Belanda. Itu wilayah Belanda. Jadi dia tidak berontak kepada Republik Indonesia. Iya, kenapa akhirnya dikejar-kejar? Nah, itu yang mesti diteliti. Itu maksud saya itu. Mengapa dia kemudian tahun 50 dikejar oleh TNI. Betul. Nah, itu yang harus diteliti. Apa tuh hasil penelitian itu? Ya, saya belum meneliti. Karena begini, ya. Ini yang usul saya. Saya tidak mungkin meneliti semua. Tapi perkiraan tuh apa itu sebetulnya? Saya nggak tahu. Soalnya saya ingat sekali gitu kan. Betul. Daerah saya itu hanya di ada gunung sana, Gunung Malabar. Itu hanya memisahkan Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut. Gunung Malabar itu. Ya, betul. Itu kekuasaan Kartosuwiryo, dan ditangkapnya pun di antar situ. Di daerah situ. Iya. Dan pada saat itu kita itu karena ada di kompleks Angkatan Udara saat itu, saya masa kecil itu kita dekat itu di Bandung Selatan itu kelihatan gitu, dibakar. Itu kenapa kebakar? Oh, dibakar oleh gerombolan. Kemudian ada pagar betis dan segala macam. Yang menjadi pertanyaan, makanya kan dianggapnya mendirikan negara Islam Indonesia. Apa benar gitu?
Gitu kan. Ya, itu tercatat di buku sejarah. Di buku sejarah dan terhadap Belanda Ya, sebetulnya. betul. Nah, tetapi yang tidak ditulis bahwa itu dia berontak terhadap Belanda bukan kepada Republik Indonesia. Betul. Nah, jadi yang perlu diteliti itu konfliknya mulai kapan? Mulai Nah, itu yang saya nggak teliti ke situ. Kan nggak mungkin saya teliti karena fokus saya terutama kan awalnya Surabaya 10 November. Itu kan fokus saya pertama. Itu sekitar tahun 56, Iya. 50. Karena begini, tadi saya sebut ya, penamaan itu kan dari Jakarta. Iya, Badaud Buro berontak, betul. ya, PRRI berontak, Iya. Permesta berontak, itu kan istilah dari Jakarta, Hmm. ya. Hmm. Tapi dari mereka kan bukan mereka mau berontak, Hmm. ya. Jadi sekarang, nah ini yang maksud saya begini, kita bicara sekarang masalah legitimasi kan, Betul. kaitannya ke situ. Nah, saya khawatir gini Pak Batara, khawatir ini dengan tadi kita tahu bagaimana rakyat Aceh gitu kan, itu dengan luar biasa membantu perjuangan. Kemudian di dekat-dekat situ juga ada Siak tadi, Sultan Siak juga ikut. Ya. Ya. Kasim Syarif kedua. Dan kaitan sekarang dengan Rempang gitu Pak. Nah, itu gimana tuh ceritanya Pak? Ini sangat menarik. Nah, makanya saya katakan, jadi pembentukan negara itu memang satu negara bisa dikuasai, bisa dengan perang, betul. ya. Tapi bisa juga dengan kesepakatan dari beberapa negara. Atau begini, cerita mengenai Siak itu bagaimana? Tadi, Sebentar. Saya lihat ini prosesnya dulu. Ya. Prosesnya. Kita lihat contoh-contoh ya. Tanganyika dan Zanzibar bekas jajahan Eropa, kemudian mereka bergabung, bersepakat jadi satu, ya, menjadi sekarang Tanzania. Dua negara bergabung. Ya. Kemudian ada misalnya Yugoslavia, awalnya juga dibentuk kesepakatan negara-negara Montenegro dan sebagainya kan oleh Tito. Ya. Nah, kemudian seperti dibentuknya negara-negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Madura. Ya. Ya, mengenai pembentukannya bisa saling tuduh lah. Ya. Dari pihak Indonesia mengatakan mereka dibentuk Belanda. Dari pihak mereka kan bilang, itu Republik Indonesia kan dibentuk oleh Jepang. Bisa aja saling menuduh. Karena sama-sama tidak punya legitimasi yang berdasarkan hukum nasional karena belum ada. Ya. Nah, jadi dengan patokan, loh kalau di sana bisa bikin negara, ya kami juga bisa kan? Ya. Kalau dibilang memang bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Sebelum ada bangsa Indonesia, kan kami bangsa Batak, bangsa Sunda, bangsa Aceh, bangsa segala macam kan. Ya, baru setelah dibentuk secara politis bangsa Indonesia yang terdiri dari ini semua kan. Ya, bangsa Indonesia entitas politik. Jadi ini boleh dikatakan multinational state. Sebelumnya kan sudah ada kerajaan Batak, Kesultanan Aceh, kerajaan Mataram, itu kerajaan-kerajaan etnis. Ya. Nah, jadi bisa berpegang kemudian definisi dari pribumi. Gampang kita pakai definisi PBB. Definisi PBB mengenai indigenous people, pribumi, adalah masyarakat yang sudah menempati satu wilayah sebelum kolonialisme. Sebelum kolonialisme. Ya. Nah, cocok kan? Sebelum penjajahan. Yaitu ya Aceh, Batak, Padang, Minangkabau, Jawa, Sunda dan sebagainya. Sebelum penjajahan. Bahwa kemudian di masa penjajahan ini bersatu. Sepakat. Ya. Mulai bulan Juni-Juli di atas kertas. Kemudian 17 Agustus ditawarkan kepada semua. Satu persatu bergabung.
Tapi kemudian ada yang bikin negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, menjadi Republik Indonesia Serikat. Kemudian itu dibubarkan, kesepakatan juga kan nggak ada perang pembubaran itu. Iya, iya. Dibubarkan dan sepakat bergabung. Iya. Ya, nah coba kita ambil intinya. Kemudian contoh lagi Cekoslovakia. Mungkin 15 tahun yang lalu sepakat mereka pisah kan. Ceko dengan Slovakia. Iya, iya. Yugoslavia kemudian sepakat kita bubarkan. Uni Soviet sepakat bubar jadi 16 negara. Tanpa perang kan. Jadi berdirinya negara atau bubarnya negara bisa melalui kesepakatan. Iya. Atau bisa melalui referendum. Iya. Seperti Timor Timur. Konon katanya sudah ada proposal untuk referendum di Papua. Itu rumor. Rumor ya. Ya kan? Ya, katanya sudah proposal ini katanya sudah disampaikan ke ya, segala macam. Nah, itu contoh. Ya. Nah, maksud saya begini. Ini masuk ke persoalan Rempang. Iya. Ya. Memang penguasanya dulu berganti-ganti juga kan. Pernah Kesultanan Malaka, Kesultanan Johor, apakah betul pernah masuk Majapahit, ya, apakah kemudian terakhir. Itu juga belum jelas. Iya, artinya silih berganti kan. Oke. Silih berganti. Ya, sama seperti Bengkulu, sama seperti Kepulauan Banda, kan pernah dikuasai Inggris. Kemudian tukar guling tahun 1667, tukar guling Belanda menguasai Manhattan, Inggris menguasai Pulau Run, ya, di Banda. Pada waktu itu kan, tahun 1600-an, itu produsen pala yang besar sekali, yang harganya tingginya luar biasa, 300-400 kali lipat di Eropa. Ya, sedangkan Manhattan tahun 1600-an, apa itu tanah gersang, tukar guling. Itu contoh kan. Berapa nilai ekonomis Pulau Run sekarang? Ya, mungkin cuma 10 juta rupiah nilai ekonomis. Dibandingkan Manhattan, Manhattan sekarang kan kota besar. 3.000 triliun dolar. Iya. Lihat tadi Google, ya, economic worth dari Manhattan. Itu contoh-contoh. Kita tahu Bengkulu tukar guling dengan Singapura. Iya. Kan gantian penguasa-penguasanya. Ya, jadi itu kita tidak ketahui. Tapi yang singkatnya terakhir ini adalah mereka itu etnis Melayu. Iya. Dan Melayu ini masuk Kesultanan Siak. Iya. Ya, Melayu Riau. Iya. Ya. Dan jasa Melayu luar biasa besarnya terhadap Indonesia kan. Iya. Karena bahasa Melayu menjadi bahasa dasar untuk bahasa Indonesia. Bahasa nasional ya. Ya, menjadi bahasa nasional. Itu kan dari bahasa Melayu. Ya, nah itu utang budi kita. Ya. Nah, jadi sekarang kita bicara Pulau Run. Ya, ini satu contoh. Jadi artinya, ya, mereka proteskan kepada penguasa di pusat, yang seenak-enaknya menentukan, ya, ini dikasih ke siapa, ini dikasih. Yang sebenarnya ini bukan yang pertama kan. Antara lain yang dulu pernah rame ketika kalau tidak salah. Ada Kementerian Investasi menawarkan Pulau Morotai. Iya. Ya, Morotai, Halmahera Utara kan, ke investor. Yang katanya mau investasi 30 miliar dolar. Entah apalah, fantastis angkanya. Ya. Yang pertama di situ menulis surat protes kan Sultan Tidore. Yang kebetulan saya kenal baik, sangat baik. Kenal baik. Sultan sebelumnya juga yang sekarang ini Sultan Hussein Alting, ya, Alting Shah, Hussein Shah, ya. Sebelumnya Sultan Jafar Shah. Saya pernah 2 kali nginep di rumah Sultan Jafar Shah tahun 2003. Ya. Nah, jadi menulis surat terbuka kepada pemerintah bahwa Pulau Morotai itu ada penduduknya. Oh, iya. Ada pemerintahnya. Waktu itu pemerintahan siapa? Tahun 2003. Sudah Jokowi. Oh, sudah Jokowi. Ya, sudah Jokowi. Ya. Jadi kritiknya kan. Jadi pulau itu pertama ada penduduknya, ada pemerintahnya.
pemerintah daerah Pemerintah kabupaten daerah, kan, ya. Halmahera Utara. Nah, dalam sejarahnya itu Kesultanan Tidore itu besar sekali luas wilayahnya Wow. sampai ke Papua kan, Ya. di masa Sultan Duku. Oh, itu termasuk Kesultanan Termasuk Tidore. Morotai, dulu semua masuk Kesultanan Tidore. Makanya waktu itu ibu kota sementara dari Irian Barat, ya, itu kan di Tidore. Oh, Karena dulu masuk wilayah Papua itu dulu masuk Kesultanan Tidore, termasuk Morotai. ya, ya. Ya. Nah, jadi dia tersinggung Sultan Tidore. Ya, kok tidak ditanya penduduknya, tidak ditanya pemerintahnya, tidak ditanya sultannya. Ya, Ya, memang dia bukan penguasa, tapi kan sultan. ya, ya, ya. Masih dihormati oleh mereka. Ya, artinya masih punya pengaruh. Sekarang anggota DPD. Ya, ya. Ya, nah sekarang ini contoh kesekian kan. Kita dengar begitu banyak, jadi ya, seenak-enaknya aja. Pernah ditawarkan puluhan pulau untuk dijual ke asing kan. Silakan beri nama sendiri. Yang banyak protes. Kayak kita nggak bisa sanggup beri nama untuk pulau. Ingat itu kasus kan? Itu ya, ini contoh-contoh semua. Nah, artinya ya bagaimana pemerintah pusat sejak dari Orde Lama mengelola Republik ini seolah-olah itu miliknya. Ya. Jadi di sini mungkin juga nanti kalau ada waktu, ya coba kita teliti lagi penyebab. Dengan Rempang ini seharusnya bagaimana nih pemerintah pusat ini? Seyogianya apa yang harus di? Ya, mindsetnya, pola berpikirnya salah. Ya, ya. Ya. Jadi selama ini, ya boleh dikatakan investasi besar-besaran begitu, itu tidak menyentuh rakyat setempat. Pasti tidak menuntut. Ya, betul, setuju. Misalnya jalan-jalan tol itu, ya, itu memang untuk melancarkan perekonomian, ya, perekonomian besar. Tapi justru untuk rakyat di sekitar situ, justru itu memotong hubungan mereka kan. Itu sudah sering dibicarakan. Ya, sama makanya. Kalau dengan Rempang, Ya, nah jadi pola berpikirnya, ya. Kita lihat wilayah yang klasik itu adalah perebutan tanah. Ya. Jadi contoh kalau saya ambil juga Israel sama Yahudi ya sekarang ini kan masalah perebutan tanah udah ribuan tahun kan. Iya, iya. Ya, keturunan Abraham dua-duanya kan rebutan tanah. Jadi bukan sekarang persoalan Yahudi sama Israel dengan Palestina. Ya, ini kan rebutan tanah keturunan Abraham. Sudah 4.000 tahun. Ya. Nah, jadi kenapa Belanda mencari koloni, mencari pemukiman, mencari tanah untuk rakyatnya? Ya, ya. Nah, intinya sekarang kita ya orang mencari tanah untuk rakyatnya. Ya, kita harus menyikapi seperti apa nih dengan masalah di Rempang ini yang sudah mulai naik ini. Soalnya kita belum tahu akhir apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Katanya saya tidak tahu berita terakhir, tapi ya mudah-mudahan yang di Rempang ini bisa selesai. Kemudian karena kita tahu bahwa sana ada Kesultanan Siak. Kesultanan Siak itu ya meliputi kan daerah Ya, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Sekarang jadi provinsi sendiri kan? Provinsi sendiri. Provinsi Kepulauan Riau. Betul. Kepri. Padahal dulu kan semuanya. Jadi artinya administrasi sekarang ini tidak mengikuti zaman-zaman kesultanan kerajaan. Ya, oke. Tapi bukan di situ masalahnya. Ya. Ya, masalahnya adalah mengusir penduduk untuk asing. Itu poinnya. Dengan dalih investasi. Apapun dalihnya, ya. Jadi bagaimana orang yang paling lucu di sini, paling lucu yang menyatakan mereka tidak punya sertifikat. Aduh, ya. Iya, iya. Ya, itu kan luar biasa. Ya maaf ya, apakah goblok atau apa kan? Ya. Atau menghina. Kita agak menyimpang. Bukan. Sedikit, ya. Kalau saya memberi contoh Ya, ya. mengenai legitimasi. Ya. Legitimasi. Jadi artinya
saya mengambil contoh ini Aceh ya, dan masalah sekarang ini peran dari ulama terutama Daud Bere ya, bahwa dia yang memperjuangkan wilayah Aceh masuk Republik Indonesia. Sebentar, Daud Bere akhirnya bagaimana itu? Ditangkap? Atas... Ya, kemudian dibebaskan. Ya, sempat ditangkap, ya kemudian dibebaskan. Ya, tetapi untuk sebagian rakyat Aceh dia tetap pahlawan. Iya. Dan dia menurut saya layak mendapat gelar pahlawan nasional. Setuju. Ya, coba kalau lihat dari sejarahnya, pertama, ya dia dengan organisasinya Persatuan Ulama Seluruh Aceh, yang menggalang kekuatan untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Kemudian di masa agresi Belanda kedua menjadi gubernur militer untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian ditulis oleh paman saya. Sewenang-wenang dari Jakarta langsung dicopot, nggak tahu segala macam. Kemudian senaknya saja digabung ya ke menjadi masuk provinsi Sumatera Utara. Nah sekarang coba dilihat kan, karena menempatkan diri pada rakyat Aceh. Ya. Nah jadi ini kan belakangan baru mendapat status ya daerah istimewa kan. Ini kan setelah perang 30 tahun. Dari mulai tahun 70-an sampai tahun 2005. Ya. Kalau sebutan daerah istimewa Aceh kan sudah lama, tapi sekarang berubah ya Nangro Aceh Darussalam. Ya kan? Ya, apa Batara masih ada? Ya, jadi ini kan maksud saya membuka pintu untuk melakukan penelitian ya yang kita upayakan sejak mungkin 4 tahun ini ya, sebelum Covid kan, kita mulai 2019 ya, adalah membuka lembaran sejarah ya untuk meneliti ya, apakah benar yang saya utarakan selama ini bahwa penulisan sejarah itu merupakan rekayasa, manipulasi, bahkan pemalsuan sejarah. Ya, bahwa mereka yang betul-betul sebenarnya berjasa kok jadi sekarang pemberontak. Termasuk di sini alasan mengapa ya, mereka mendirikan PRRI dan Permesta. Ya, utamanya itu ketidakpuasan dengan pusat, bahwa semua hasil daerah itu ke pusat. Ya, yang di daerah itu ditentukan semua oleh pusat. Jelas tidak puas dong. Masa gubernur dikirim dari Jakarta, segala macam yang orang tidak tahu persoalan daerah. Pertanyaannya Pak Batara, sekarang Daud Bere ini sudah dianggap jadi pahlawan? Ya untuk sebagian rakyat Aceh. Enggak, tapi secara nasional? Belum. Tapi dalam buku-buku sejarah kan termasuk dibilang Daud Bere memberontak. Jadi intinya masih belum. Masih status pemberontak. Nah inilah yang harus kalau misalnya Syafruddin Prawira Negara sudah direhabilitasi, Natsir sudah direhabilitasi, masih banyak lagi yang harus direhabilitasi. Ya, termasuk Daud Bere, termasuk banyak lagi lah Alex Kawilarang. Ya. Dia waktu itu kan atasi pertahanan Indonesia di New York, di Washington, di Amerika. Ketika tanah leluhurnya dibom, Minahasa, dia ikut bergabung dengan Permesta. Dilepaskan gaji besar kan, atasi pertahanan, di Permesta nggak digaji kan. Nah ini contoh idealisme mereka. Padahal dia itu kan wakil gubernur militer waktu agresi kedua, wakil gubernur militer untuk Sumatera Utara. Wakilnya Dr. Ferdinand Lumban Tobing. Ya. Nah ini contoh pahlawan-pahlawan sebenarnya. Dan saya bilang di Taman Makam Pahlawan itu banyak pengkhianat di situ. Ya. Nah saya berani mulai bicara terbuka mengenai pengkhianat. Ini kan bulan Juli tahun 2016. Saya berani mengatakan. Karena ternyata saya lihat ke beberapa hari lalu Hendro Priyono sudah mulai bicara juga mengenai pengkhianat-pengkhianat. Ya kan? Ya. Nah jadi di sini juga di Bravos Radio kan juga saya sudah mulai buka mengenai pengkhianat, siapa Brutus itu. Ya. Nah menurut pendapat saya, jadi selama ini yang hanya dibicarakan kan hanya pahlawan-pahlawan, tapi tidak pernah diungkap pengkhianat-pengkhianat ini. Ya. Jadi negara kita ya, atau
TNI tidak pernah dikalahkan oleh musuh, tapi dikalahkan oleh pengkhianat-pengkhianat. Semua negara begitu kan, runtuhnya, bubarnya negara itu karena pengkhianatan dari dalam. Nah, ini yang menurut pendapat saya harus diungkap. Nah, ini mengenai Daud Buru hanya satu contoh. Dalam penelitian saya, dia itu sebenarnya pahlawan, layak mendapat gelar pahlawan nasional. Coba diteliti kembali proses bergabungnya Aceh ke Republik Indonesia. Nah, menurut penilaian saya, itulah awalnya 15 Oktober tahun 45, maklumat Persatuan Ulama seluruh Aceh. Itu awalnya. Ya, menarik sekali Pak Batara. Begitu panjang kita berbincang dan sudah jelas sekarang. Saya kira saya lebih tercerahkan lagi. Apa yang terjadi 15 Oktober 1945 itu adalah maklumat Persatuan Ulama seluruh Aceh untuk meyakinkan membantu negara kesatuan Republik Indonesia. Seruan kepada waktu itu bangsa Aceh. Bangsa Aceh. Untuk mendukung Republik Indonesia. Ya, ada yang terakhir yang ingin disampaikan, Pak Batara? Ya, seperti biasa ya, untuk mengingatkan pesan untuk para pelaku sejarah hari ini. Ya, tadi sudah kita sampaikan bahwa berdiri dan bubarnya negara bisa melalui kesepakatan. Ya, jadi jangan anggap remeh suara-suara dari daerah-daerah yang ingin memisahkan diri. Ya, kalau mengelola negara ini ugal-ugalan, menganggap milik pribadi. Ya. Jadi itu contoh ya, Pulau Morotai, Pulau Rempang, itu ada penduduknya yang sudah mungkin ratusan tahun tinggal di situ. Ya, itu aja. Saya catat. Jadi berdirinya satu negara atas kesepakatan. Dan bubarnya negara atas kesepakatan. Jadi nggak perlu perang, nggak perlu berdarah-darah. Kita catat itu dan kita akan jumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Pak Batara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.